Pemirsa, di hari kedua pasca gempa Cianjur, Basarnas mengevakuasi 19 korban dari sejumlah lokasi kejadian. Basarnas menargetkan untuk menyelesaikan pencarian dan evakuasi dalam waktu 3 hari sebagai batas optimal tingkat potensi hidup korban bencana. Deputi Pencarian, Pertolongan, dan Kesiapsiagaan Basarnas Eko Suyatno mengatakan pihaknya telah mengevakuasi 28 korban dalam 2 hari pencarian dengan 26 korban meninggal dunia dan 2 korban selamat. Basarnas mengerahkan 5 tim yang ditempatkan di 12 wilayah pencarian. Dalam proses evakuasi, tim Basarnas mengakui ada kendala terutama dalam hal akses ataupun jalan yang tertutup longsor. Basarnas terus meningkatkan upaya pencarian dan evakuasinya yang didukung dengan alat urban SAR termasuk alat ekstraksi. Pemirsa, Basarnas menargetkan waktu 3 hari untuk proses pencarian dan evakuasi korban gempa yang dibagi dalam 12 lokasi. Bagaimana proses evakuasi sejauh ini sudah terhubung Kepala Basarnas Marsdia TNI Henry Alfiandi. Pak Henry, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Henry, dari 12 titik pengerahan tim SAR, wilayah dengan kondisi korban terbanyak di mana saja dan apa tantangan dari proses evakuasi dan pencarian korban ini sejauh ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Kalau ditanya masalah yang paling banyak dari lokasi yang kita berikan bantuan itu seperti yang diberitakan tadi di Kecamatan Cugenang, Kecamatan Waru, dan kemudian yang terdampak di daerah longsor itu, Mbak. Sementara kesulitan kita adalah akses menuju ke tempat lokasi. Ini sudah daerah keramaian, Mbak ya. Jadi banyak sekali penduduk yang ikut di dalamnya, tidak hanya saja ikut membantu, juga melihat dan juga mulai banyaknya bantuan yang datang sehingga jalan itu banyak tertutup atau terhalangi oleh bantuan-bantuan kendaraan tersebut. Inilah kendala yang kita hadapi. Sedangkan sementara kalau pertanyaan tadi tentang banyaknya korban daerah mana, yang 4 daerah tadi itu Pak yang sangat perlu mendapat perhatian. Pak Henry, lalu bagaimana ketika ada tenggat waktu tertentu untuk surviving moment dari para korban, sementara tadi Pak Henry jelaskan banyak warga yang datang menonton atau bahkan kendala di lapangan karena juga banyak kendaraan berat yang mengantarkan bantuan. Jadi skala prioritasnya akan seperti apa, Pak? Jadi begini Mbak, waktu tenggang 3 hari itu bukan kita bekerja selama 3 hari Mbak ya. Waktu tenggang kita adalah target Basarnas atau rekan atau anggota saya, tim rescuer itu memanfaatkan yang namanya golden time. Ya. Golden time itu dalam kondisi gempa ini adalah 3 hari Mbak mereka. Jadi hitungan 3 hari ini apabila orang di dalam terjepit atau selamat di dalam reruntuhan tanpa makan dan minum, 3 hari itulah batas orang bisa bertahan hidup. Nah, waktu inilah yang harus kita segera manfaatkan. Jadi sekali lagi mungkin tidak salah persepsi bahwa kita bekerja 3 hari, bukan. Tapi waktu ini dan kita tidak bisa terfokus dalam satu daerah saja ya, seperti tadi yang terdampak banyak korban, tetapi perlu kita ingat ini yang terdampak hampir satu kabupaten ya atau satu kecamatan, itu daerah terpencil yang belum bisa kita capai. Itu harus segera dengan waktu 3 hari ini segera kita datangi. Nah, inilah manajemen yang perlu kita atur sehingga efektif kita itu membantu mencari korban yang dalam kondisi 3 hari tadi itu Mbak, yang tidak bisa ngapa-ngapain di dalam reruntuhan. Ya. Gitu. Jadi hitungan kita berdasarkan ilmu bahwa tanpa makan dan minum 3 hari orang itu masih diperkirakan bisa diselamatkan gitu.
Pak Henry, mengingat dengan kejadian gempa, apakah golden time yang Bapak masukkan atau tadi 3 hari sebagai batas optimal tingkat potensi hidup korban bencana, berarti besok adalah hari terakhir dalam besok fase 3 adalah hari yang, itu? ya betul, itu adalah capaian golden time. Namun sekali lagi golden time itu kan target, Mbak. Sehingga sebanyak mungkin kita bisa menyelamatkan orang hidup seperti yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Ya, kita mengevakuasi korban yang masih hidup segera untuk bisa diselamatkan dengan cepat. Nah ini, Mbak, sementara kan kita ketahui sebaran yang terdampak ini kan luas, Pak. Bahkan di daerah terpencil yang mungkin belum sempat kita datanginya, ini yang harus kita menjadi fokus juga, Mbak. Sementara yang daerah terdampak yang sudah banyak penolongnya di daerah-daerah itu, mungkin dalam arti kata, Mbak, ya, mungkin dalam arti besok kita mulai evaluasi apakah bisa kita serahkan kepada tim rescuer yang lain. Kita ini kan bekerja berdasarkan tim, mulai dari TNI, Polri, dan relawan, dan kita sendiri sebagai inti untuk bisa memetakan daerah mana yang harus segera kita tindak lanjuti dengan cepat sesuai dengan target kita golden time terjadinya gempa untuk bisa menyelamatkan orang ini, Mbak. Pak Henry, apakah apa saja yang dibutuhkan untuk mengejar golden time sehingga kita harapkan masih banyak korban yang hidup bisa kita selamatkan? Apa bantuan yang diperlukan? Apakah ada alat teknis atau bahkan tenaga sumber daya manusianya? Mengingat luasan dari daerah yang terdampak gempa ini begitu besar. Ya, saya jelaskan, Mbak, ya, pada hari ini kita melakukan survei udara. Dan kita melihat kampung-kampung atau dusun-dusun yang di daerah yang sudah kita indikasikan kemungkinan perlu kita datangin, dan mungkin juga belum sampai penolong itu nyampe di sana. Nah, besok kita punya rencana untuk bisa menerjunkan ke daerah-daerah terpencil itu untuk memberikan bantuan secepatnya. Kalau kita lihat dari udara mungkin ada bangunan yang runtuh dan sebagainya, kita harus segera ke sana dan mencari itu. Di sampingnya sudah ada tim yang sudah mengevakuasi di daerah-daerah yang terdampak di keramaian yang sudah disebutkan tadi. Kemudian peralatan yang kita butuhkan, kita memiliki yang namanya radar device searching, ya, Mbak. Di situ peralatan ini mampu mendeteksi jiwa, Pak, manusia yang masih hidup. Alat ini baru saja kita dapatkan dan langsung kita praktekkan, mudah-mudahan mendapatkan hasil. Nah, alat ini mudah sekali digunakan dan juga cepat scanning bangunan. Kemungkinan di dalam runtuhan masih ada yang hidup atau yang sudah meninggal kita tahu. Hanya jiwa, ya, atau orang yang masih hidup yang bisa diterima oleh alat ini. Alat ini bekerja berdasarkan detak jantung dan gerakan. Kalau yang orang sudah meninggal tidak bisa kita mendapatkan echoing atau umpan balik dari target yang kita scanning di daerah yang reruntuhan tersebut. Dan juga peralatan-peralatan seperti kamera penetrasi, Mbak, untuk melihat apakah masih ada kemungkinan hidup di dalam, ya, secara cepat. Yang ini, Mbak, yang harus kita lakukan. Jadi sekarang kita adalah mengejar waktu itu secara cepat, di mana reruntuhan-reruntuhan yang kita curigai masih ada orangnya ini untuk bisa segera kita temukan dan kita beri bantuan. Dan tenaga kita tentunya terbatas peralatan ini, Mbak, maka oleh karena itu harus cepat penggunaannya dan secara luas jangkauan penggunaan ini. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, Kepala Basarnas Marsdia TNI Henry Alfiandi. Pak Henry, terima kasih banyak. Semoga terkejar golden time itu dan semakin banyak korban yang bisa kita selamatkan. Terima kasih, selamat malam, selamat kembali bekerja.